Kemarin Mas Anies datang katanya, yang katanya 100% masyarakat memilih Anies. Yang menjemput Mas Anies tuh nggak sampai 300 itu orang. Di mana? Yang menjemput Mas Anies tuh nggak sampai 300 itu orang. Itu di mana? Jelas ini cuma pencitraan. Ini bukan lagi soal bahwa kemunafikan Anies terbongkar, tapi apa Anies berani jujur? Kan sampah yang kita buang di depan publik ini, di depan bangsa kita ini, dan kita mencium bau yang tidak enak, khawatirnya ini jadi masalah. Sebanyak puluhan orang membentangkan poster dengan beragam tulisan yang menyatakan penolakan kedatangan sosok Anies Baswedan di Kota Solo. Jangan seperti Anies yang tidak bisa dijadikan contoh yang baik dalam memberikan pendidikan politik. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dikerumuni ratusan warga untuk berfoto bersama saat di Kota Solo, Jawa Tengah. Bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Rashid Baswedan berkunjung ke Kabupaten Maros dan Pangkep di Provinsi Sulawesi Selatan. Saya merasakan suasana Pangkep yang luar biasa. Kami merencanakan bahwa pagi-pagi akan tiba di Pangkep, jalan sehat bersama dengan warga dari Pangkep ini. Sekali lagi, ada kecemasan saya bahwa tumpukan ini bisa mendatangkan korban. Karena ini nggak ada dalam skedur, KPU nggak terlibat. Bawaslu tidak terlibat. Baru jadi bakal calon presiden saja yang belum jelas dapat tiket capresnya, apalagi nanti benar-benar jadi capres. Naudzubillah kalau sampai jadi presiden. Anies Baswedan berkunjung ke Solo, mulai dari ditolak hingga dicuekin warga. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi pusat perhatian masyarakat dan peserta Muktamar Muhammadiyah yang berlangsung di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Pak Ganjar, Presiden! Pak Ganjar, Partai Demokrat mengaku cukup memahami jika publik merasa bosan dengan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Hal itu termasuk penilaian soal kenaikan elektabilitas Anies yang diduga hanya terjadi sesaat sebagai efek euforia. Di survei kami, Ganjar unggul. Dan yang kedua terlihat juga, kalau di survei saya, Mas Ganjar itu paling tinggi dengan Ridwan Kamil. Karena Ridwan Kamil kuat di Jawa Barat, Mas Ganjar kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga ketika mereka bersatu bisa menjadi variabel komplementer. Manuver politik ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi bahan pembicaraan publik, termasuk ketika Anies Baswedan berkunjung ke Kota Solo, Jawa Tengah dalam rangka menghadiri sebuah pernikahan. Namun Anies Baswedan ternyata tidak cuma mendatangi pernikahan koleganya, bakal calon presiden 2024 dari Partai Nasdem tersebut juga sempat mengunjungi Pasar Gede Solo. Belakangan videonya kala berkunjung ke pasar tersebut menjadi viral sebab kunjungan Anies Baswedan sepi dari serbuan warga. Seperti yang dilihat di unggahan akun Twitter @paltiwes, caption unggahan tersebut mengomentari kunjungan Anies Baswedan di Pasar Gede Solo yang terlihat tidak seramai lawatannya ke beberapa daerah lain. Luar biasa, tanpa ada door prize, masa ribuan orang menyambut kedatangan Anies Baswedan, Anies Presiden RI 2024. Tweet akun @paltiwes menyindir kedatangan Anies ke Pasar Gede Solo. Terlihat Anies yang sedang melayani ajakan foto dari seorang pedagang, yang kemudian disusul oleh seorang ibu-ibu pembeli lain. Namun kemudian tidak ada lagi warga yang mendatangi Anies Baswedan, sehingga mantan Menteri Pendidikan tersebut pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Beberapa warga memang terlihat mengabadikan momen ketika Anies melintas, sementara sejumlah orang lainnya justru hanya melihat atau lewat begitu saja dengan mengabaikan Anies. Video dengan narasi serupa juga turut diunggah oleh akun Twitter @yusuf_dumdo. Video unggahannya tampak diambil dari sudut pandang yang sama, tetapi captionnya lebih menohok.
Petugas Nasdem dicuekin warga di Pasar Gede Solo. Begitulah keterangan video di unggahan @yusuf_dumdo. Sementara pemilik akun juga belak-belakan menyinggung soal doorpress. Petugas Nasdem dicuekin gara-gara nggak ada doorpress, sindir @yusuf_dumdo. Dilihat di video yang berbeda, Anies sempat dinarasikan disambut oleh antusiasme warga dan pedagang Pasar Gede Solo. Seperti unggahan akun Twitter @misskoral, Anies terlihat sedang berdialog dengan pedagang sambil menikmati semangkuk es, sementara di sekitarnya banyak warga yang berkumpul hingga meminta foto bersama Anies. Mengutip keterangannya, Anies rupanya didampingi oleh Ketua Dewan Penasehat TPN Sobat Anies, Rupianto, untuk membicarakan perkembangan relawan Sobat Anies sambil menikmati kuliner Solo. Dikutip dari Tribun Wow, disampaikan oleh Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangis Syarwi Caniago, berpendapat bahwa Anies Baswedan sudah memiliki basis massa yang kuat di daerah lain, namun tidak dengan Jawa Tengah. Sama juga Jawa Tengah kan sudah nggak mungkin lagi terpengaruhi, udah nggak mungkin lagi dipegang lehernya udah ke PDIP sama Ganjar. Jadi nggak mungkin akan berubah lagi, ungkap Pangis. Bukan hanya sepi saat berkunjung ke pasar, rupanya sebelumnya juga sejumlah orang mengatasnamakan warga Solo sempat melakukan protes penolakan kedatangan calon presiden dari Partai Nasdem tersebut, yakni Anies Baswedan. Beragam spanduk berisi penolakan dan pengusiran dibawa oleh massa yang berkumpul di pintu tol Kodrat, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Minggu 25 Desember. Anies pada saat itu dikabarkan berkunjung ke kota Solo untuk menghadiri sebuah acara pernikahan anak salah satu temannya. Mereka menilai Anies telah memberi contoh buruk bagi demokrasi di Indonesia. Menurut kami, Anies Baswedan telah memberikan contoh buruk bagi demokrasi di Indonesia. Dia melakukan kampanye terselubung di berbagai daerah dengan kedok safari politik, kata Koordinator Lapangan Aksi Krisna saat dihubungi Detik Jateng Minggu 25 Desember. Mereka membawa poster bertuliskan tolak kampanye terselubung Anies Baswedan, Wong Solo tolak Anies Baswedan, Anies Baswedan Bapak Politik Identitas, tolak, dan beberapa poster lainnya. Menurut mereka, Anies telah mencuri start kampanye. Menurutnya, apa yang dilakukan Anies Baswedan itu harusnya mendapat kartu merah lantaran telah mencuri start. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Demokrat Indonesia Perjuangan atau PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, meyakini bahwa Anies Baswedan tidak akan menang di Jawa Tengah pada Pilpres 2024. Oh, kalau itu sih saya jamin Anies kalah di Jateng, kata Bambang dikutip dari tribunnews.com. Pasalnya dia mengatakan Jateng merupakan basis pendukung PDIP, sehingga Anies tidak akan memperoleh suara terbanyak di wilayah tersebut pada Pilpres 2024 nanti. Selain itu, Bambang menekankan PDIP tidak mempermasalahkan pencalonan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang dideklarasikan Partai Nasdem pada Senin 3 Oktober lalu. Berdasarkan survei terbaru Poltreking Indonesia, elektabilitas Anies kalah jauh dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menurut pengamat politik Buwono Kumoro, hasil di atas menjadi catatan tersendiri bagi mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Anies dinilai membutuhkan pendamping wakil presiden yang tepat untuk menuju ke pemilihan presiden 2024 mendatang. Kemudian 3 lembaga survei pada Kamis 22 Desember juga telah merilis hasil survei elektabilitas calon presiden dan wakil presiden terkuat pada pemilu 2024 mendatang. 3 lembaga survei tersebut yakni Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Poltreking Indonesia, dan juga Carta Politika. Berdasarkan survei yang dirilis ketiga lembaga, nama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto masih bertengger di 3 posisi teratas. Dari ketiga survei tersebut, Ganjar masih menjadi pemenangnya. Dalam hasil survei yang dirilis oleh Poltreking Indonesia,
Pada simulasi 5 nama yang disodorkan pada responden, Ganjar memperoleh hasil teratas dengan 30,6%. Tidak jauh berbeda dengan survei yang dilakukan Poltreking Indonesia, SMRC juga mendapatkan Ganjar Pranowo sebagai capres yang elektabilitasnya cukup tinggi. Dalam simulasi 3 nama capres, Ganjar memimpin di perolehan 33,7%. Kemudian survei Carta Politika juga menunjukkan hasil yang tidak jauh beda. Menurut Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya, Ganjar Pranowo berada pada urutan pertama dengan elektabilitas 31,7%.